perkenalkan, saya Nova Modia dengan NIM A1C21908 dari kelas R003, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai kode program PHP yang telah saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer dan pemrograman. Untuk itu, yuk kita simak videonya. Jadi, kali ini saya akan membuat kode pemrograman tentang form pendaftaran panitia Rakornas BEM-FKIP Unja. Nah, hal yang pertama kali harus kita lakukan ialah mengaktifkan SAM Control Panel. Setelah itu, kita langsung membuat folder dalam file untuk menyimpan dokumen yang akan kita buat nantinya, yakni di dalam htdocs dengan nama yang kita inginkan. Di sini saya membuat nama folder ini ialah tugas UAS Komprok. Setelah itu, kita copy URL dari folder baru ini. Selanjutnya, kita langsung membuat kode pemrogramannya di dalam Notepad. Di sini saya membuat dokumen dalam HTML, di mana nantinya akan dibuat lagi dokumen PHP yang disisipkan di dalamnya untuk menerjemahkan dokumen HTML ini. Nah, yang pertama dibuat ialah tag HTML-nya yang berguna untuk membuat dokumen HTML itu sendiri. Selanjutnya kita save dokumen ini di dalam folder yang sudah kita buat tadi. Kita paste URL foldernya agar mempermudah dalam penyimpanan. Lalu kita buat nama dokumen sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya buat nama dokumen saya ialah Oprek Rakornas BEM FKIP Peran Kita. .php. Kemudian kita save. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melanjutkan untuk membuat kode-kode yang lainnya. Nah, di sini saya telah membuat kode-kode yang saya butuhkan dalam pembuatan dokumen HTML ini. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa HTML itu sendiri merupakan Hypertext Markup Language yang berguna untuk membuat sebuah halaman website. Nah, dalam dunia pemrograman yang berbasis website, bahasa HTML yaitu salah satu dasar yang utama untuk membangun sebuah website. File HTML tersebut dapat kita simpan dalam bentuk ekstensi. Lalu, HTML itu dapat kita akses dengan menggunakan web browser seperti Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, dan web browser yang lainnya. Jika kita ingin membuat website, tidak cukup dengan memakai HTML saja, tetapi kita juga membutuhkan PHP, CSS, serta JavaScript yang berguna untuk membuat halaman website yang energik. Bila kita hanya memakai bahasa HTML saja, maka website kita akan terlihat mati karena tidak mempunyai fungsi-fungsi yang bisa mengelola website tersebut. Nah, langsung saja saya jelaskan tag-tag HTML yang telah saya buat dalam dokumen ini. Nah, yang pertama itu ada tag head, di mana tag head ini merupakan kepala dari dokumen HTML yang dibuat setelah tag HTML tadi. Terus yang kedua itu ada tag title, di mana berguna untuk membuat judul dari sebuah halaman. Nah, dokumen ini saya buat dengan judul Open Recruitment Rakornas BEM-FKIP Unja. Dan tentunya tag tersebut harus ditutup seperti yang terlihat dalam layar komputer saya. Nah, selanjutnya itu ada tag image, di mana berguna untuk menampilkan suatu gambar nantinya.
Nah, di sini ada ALT, logo BEM. Nah, ini berfungsi apabila gambarnya nanti tidak terlihat, maka akan timbul tulisan logo BEM sehingga orang yang mengakses website ini akan tetap tahu bahwa itu merupakan gambar dari logo BEM. Selanjutnya ada tag SRC atau search, di mana tag ini berguna untuk menjelaskan lokasi tempat tersimpannya gambar atau dari mana letak diambilnya gambar tersebut. Di sini saya menggunakan logo BEM Ekip Punja PNG dengan tinggi 130 dan lebarnya 150 dan letaknya di kiri. Nah, yang kedua saya menggunakan gambar logo peran kitab PNG, tingginya 130, lebarnya 120 dan letaknya di kanan. Selanjutnya itu ada tag header, di mana tag header ini merupakan subjudul dari sebuah web. Di sini saya membuat subjudul Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, pendaftaran panitia Rakornas 2020 BMFK Punja, dan letaknya semuanya di tengah sehingga saya tambahkan tag center di dalamnya. Selanjutnya kita tutup tag head di atas tadi dan kita beralih ke tag body, di mana tag body ini digunakan untuk menampilkan isi dokumen HTML. Saya menggunakan warna dasar dari website saya yaitu light blue atau biru terang. Kemudian kita langsung membuat form pendaftarannya. Nah, di sini saya menggunakan metode post. Nah, di mana dua atribut dalam pembuatan form ini ada dua, yakni post dan get. Nah, setelah itu saya buat tag U di sini untuk membuat sebuah tulisan dengan form yang berbeda dari tulisan-tulisan yang lainnya. Nah, di sini saya buat tulisan diisi oleh anggota BMFK Universitas Jambi yang menunjukkan bahwa form ini hanya boleh diisi oleh anggota BMFK. Selanjutnya saya mulai membuat formnya, yakni dengan judul nama lengkap, NIM, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, program studi, angkatan, biro atau kedinasan, pilihan divisi, dan kemampuan serta foto diri. Di mana di sini nama lengkap saya tambahkan tag input yang berguna untuk menginput data nantinya. Nah, nama lengkap dengan tipe teks dan variabelnya saya buat nama. Nah, di sini ada placeholder, masukkan nama. Nah, itu berguna untuk apabila form belum diisi, maka akan terdapat tulisan masukkan nama di dalam form tersebut. Selanjutnya itu NIM, sama seperti nama lengkap. Lalu tanggal lahir sama, namun tipenya ialah date atau tanggal dengan variabel tanggal. Terus jenis kelamin dibuat dengan tipe radio, di mana nantinya ini akan muncul pilihan, yakni laki-laki atau perempuan. Di mana jenis kelamin ini saya buat variabelnya JK. Lalu alamat lengkap di sini saya buat dengan tipe teks dengan variabel alamat. Selanjutnya program studi saya buat dengan tipe teks dengan variabel PS. Lalu angkatan saya buat dengan tag select atau option, di mana nantinya ini akan muncul pilihan untuk orang yang ingin mengisi website ini. Nah, pilihan itu sendiri ialah angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020, di mana masing-masing pilihan itu saya buat variabelnya. Untuk kedinasan saya buat dengan tipe teks juga dengan variabel BK. Nah, di sini dari tadi terdapat tag BR. Nah, tag BR ini berfungsi untuk mengganti baris baru. Nah, untuk pilihan divisi saya membuat dengan tag select juga, yakni dengan option, di mana nantinya akan muncul beberapa pilihan juga dengan variabel PILDIV. Nah, pilihan itu ialah ada divisi acara, kestari, humas, publikasi dan dokumentasi, perlengkapan, dekorasi,
keamanan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kemampuan saya buat dengan TV radio juga, di mana akan muncul beberapa pilihan nantinya, yakni moderator, MC, tilawah, desain grafis, fotografer, dan editor video. Dan masing-masing itu juga saya buat variabelnya. Nah, yang terakhir itu foto diri. Saya menggunakan tipe file karena nantinya orang yang mengisi website ini akan mengunggah file di dalamnya dengan variabel foto. Nah, tak lupa saya tambahkan tag button. Di sini tag button berguna untuk memunculkan tombol nantinya, yakni tombol kirim dan tombol batal serta tombol submit atau choose file di dalam menginput foto diri nantinya. Nah, di sini ada tag pre, yakni berguna untuk membuat teks terformat. Nah, itu sudah saya tutup tagnya. Nah, selanjutnya itu ada tag tr, di mana berguna untuk membuat baris di dalam sebuah tabel. Dan di situ juga terdapat tag tr yang berguna untuk membuat sel di dalam sebuah tabel. Nah, perlu juga teman-teman ketahui bahwasanya tag option di situ berguna untuk memunculkan pilihan atau daftar secara drop down. Selanjutnya, kita harus membuat dokumen yang kedua, yang di sini saya buat dokumennya dengan nama hasil.php, di mana memang hasil ini dibuat sebagai penerjemah dari dokumen HTML tadi. Nah, di sini sama untuk head, title, dan gambar yang dimasukkan di dalam website, dan headernya serta bodinya itu sama seperti file yang sebelumnya. Nah, yang berbeda di sini kita buat penerjemah, yakni dalam file PHP untuk menerjemahkan dokumen HTML yang tadi sudah kita buat. Di sini saya buat tag tabel, yakni berguna untuk membuat tabel dengan border 2 dan rows-nya dalam bentuk rows atau baris. Nah, di sini ada tag tr yang sama-sama kita ketahui bahwasanya berguna untuk membuat baris di dalam sebuah tabel. Kemudian di situ ada nama lengkap dengan echo. Nah, fungsi echo di sini berfungsi untuk menampilkan teks dalam layar. Nah, fungsi ini dapat digunakan dengan tanda kurung maupun tanpa tanda kurung. Di sini saya menggunakannya tanpa tanda kurung. Nah, nantinya teks yang muncul itu data yang diinput oleh orang yang mengisi website ini dengan variabel-variabel yang tadinya telah saya buat untuk menyambungkan atau menerjemahkan file HTML yang sebelumnya. Selanjutnya sama dengan nama lengkap untuk NIM, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lainnya juga dibuat dengan format yang sama, yakni dengan variabel-variabel yang telah saya buat pada file HTML sebelumnya. Dan jangan lupa menambahkan tag PHP, di mana menunjukkan bahwa file ini dibentuk dalam format PHP yang berguna untuk menerjemahkan file HTML sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk alamat lengkap, program studi, angkatan, biro atau kedinasan, pilihan divisi, kemampuan, serta foto diri kita buat dengan kode yang sama pula. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah teks dengan ucapan terima kasih sudah mendaftar dan selamat berproses menggunakan fungsi echo. Jangan lupa pada dokumen HTML yang sudah kita buat tadi dipanggil file hasil PHP tadi yang terletak pada format seperti yang terlihat pada layar komputer saya. Nah,
Nah, setelah itu kita lanjutkan ke browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk melakukan browser pada dokumen yang telah saya buat, yakni dengan cara localhost nama folder yang sudah kita buat tadi, yakni localhost tugas UAS Komprok. Nah, itu hurufnya harus sama dan persis seperti yang kita buat tadi. Nah, sudah terlihat bahwasanya file-file yang saya masukkan ke dalam folder itu muncul semua, dari mulai logo sampai ke dokumen yang telah saya buat. Nah, ini tampilan file HTML yang telah saya buat tadi. Kita coba untuk memasukkan data, nama, Nova Maudia. Kita masukkan name. Setelah itu kita masukkan tanggal lahir. Nah, ini tampilan dari tag date tadi pada dokumen HTML. Kita pilih tanggal lahirnya, lalu jenis kelamin. Nah, ini tampilan dari tag radio tadi. Selanjutnya kita masukkan alamat lengkap. Poso 1, RT 15, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Nah, setelah itu kita masukkan program studi pendidikan matematika. Dan kita pilih angkatan. Nah, ini tampilan dari tag option secara drop down. Terus kita masukkan biro atau kedinasan, yakni Dinas Riset Keilmuan dan Akademis misalnya. Lalu kita pilih divisi yang kita inginkan, misalnya acara, dan kita pilih kemampuan yang kita punya, misalnya moderator. Lalu kita mulai input file foto diri kita. Nah, di sini file fotonya juga saya simpan di dalam htdocs dan di dalam folder tugas UAS Komprok tersebut agar gambarnya dapat muncul. Lalu kita kirim. Nah, ini dia data yang muncul teman-teman, maka data ini sesuai dengan yang kita input tadi sebelumnya, yakni nama lengkap, NIM, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, ya, program studi, angkatan, biro kedinasan, pilihan divisi, kemampuan, serta foto diri. Dan terdapat juga tulisan terima kasih sudah mendaftar dan selamat berproses. Jika sudah selesai, maka kita dapat menonaktifkan SAM control panel kita dengan mengklik tombol stop dan quiet. Gimana teman-teman videonya? Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.